Rumah Gaple Darurat 4E, Eko Tunas. Rumah kontrakan MH adalah satu rumah bekas warung. Rumah warung di deretan rumah-rumah darurat yang menempel di tembok benteng keraton. Rumah sepetak 4x5 meter yang masih tampak papan-papan kayu penutup warung. Rumah-rumah liliput kaum pendatang dengan kamar mandi umum berair sumur. Kamar mandi kecil dengan sumur yang airnya sangat dalam dan mesti diambil menggunakan ember seng kecil berteknologi gerekan. Kamar mandinya sepetak kecil pula 1x2 meter dengan bak mandi minim. Tentu para warga mesti punya insting antre untuk mandi dan buang hajat. MH sudah at home terhadap lingkungan urban season. Ia biasa melintas ulang-alik, cuma berlilit handuk kumal dan telah menipis sambil membawa gayung berisi peralatan mandi. Beruntung rumahnya hanya berjarak satu rumah dari dan ke kamar mandi. Bersyukur pula dia hafal puisi Emily Dickinson yang dilakukan Ebit pada 1977. I'm nobody, who are you? Jalan Kadipaten Wetan adalah jalanan tanah yang di tahun-tahun itu tidak terlalu meramai-ramai di tengah kota budaya Jogja. Sehingga pas penggalan lagu itu menjadi ilustrasi rumah-rumah terasing dan nyaris gusur. Ya, saya bukan siapa-siapa, dan siapalah engkau? Rumah yang lebih menyerupai kamar itu tentu penuh sesak. Disesaki satu dipan susun dan satu dipan biasa. Almari kecil, capstock yang penuh, gantungan pakaian, meja kursi kayu tua, dan dapur berkompor minyak tanah. Tidak ada listrik. Di malam hari cukup menggunakan teplok, lampu minyak yang mestilah menabung jelaga. Dengan penerangan darurat itu, MH biasa menulis pada blok note, cap monyet menulis, atau mesin ketik dengan bunyi rutin di tengah malam. Pembaca puisi, cerpen, esai-esainya tentu tak terbayangkan bacaan itu dihadirkan dari ruang sempit remang dan menyepi-nyepi. Banyak tokoh yang pernah singgah di rumah darurat itu. Pernah di suatu dini hari terdengar ketukan pintu. Saya yang membukakan pintu. Ternyata Rendra. Ainun ada, Dek. Masih tidur, jawab saya. Coba bangunkan, bilang penting. Sepenting apa dini hari belum terang tanah bertamu? Pikir saya sambil membangunkan MH yang kira-kira baru 1 jam tidur dari begadang. MH yang masih mengantuk pun menemui, dan dalam penerangan teplok mereka berdua mengobrol. Jebul mereka mendiskusikan puisi-puisi MH yang baru dimuat di majalah Sastra Horizon. Mereka asik mengobrol kira-kira 2 jam, hingga Rendra pamit mau pulang naik becak. Di becak Rendra sempat berseru, "Tenan, syair-syairmu apik tenan. Non, apik neh nek diridingkan koyo aku nek moco syair." Gumam MH seraya mau meneruskan tidur. Ngono wae kok serius banget. Tokoh lain yang bahkan pernah menginap, penyair Hamid Jabar dari Jakarta. Kala itu MH sedang mau mengadakan baca puisi penyair 3 kota, Hamid Jabar Padang, Linus Saryadi AG Jogja, dan Eko Tunas Tegal di Seni Sono. Terus terang saya keder. Betapa saya yang belum apa-apa disejajarkan dengan 2 penyair nasional yang namanya sudah berkibar di jagat sastra Indonesia. Ada peristiwa komis tragis ketika jam 3 pagi. MH mengajak saya untuk membeli makan sayur, terutama untuk Hamid Jabar. Kami berjalan ke Jalan Ngasem. Di trotoar biasa ada ibu penjual makan sangat sederhana di tampah dan keranjang bambu. Tapi entah bagaimana MH bilang, "Ning, aku ra ono duit." Kowe duwe duit? Saya juga tidak ada uang. Maka dengan berat hati MH memohon berutang untuk 4 porsi makan sahur. Si ibu malah dengan senang menyila, "Mbok monggo." Sambil menyiapkan menu rakyat pada takir, bungkus daun pisang tapi terbuka. Dalam hati saya ngedumel,
Panitia baca puisi kok tidak ada duit. Dengan senang hati kami berjalan. MH dan saya sama-sama membawa 2 takir nasi di tangan kiri dan kanan. Saking senangnya MH bernyanyi-nyanyi kecil. I'm nobody, who are you? Mendadak MH tersandung tonjolan batu dan tumpahlah 2 takir nasi dari kedua tangannya. Kami malah tertawa, kata MH. Seneng sithik wae kok ora iso. Kemudian diputuskan, wes awake dhewe ora usah saur ya ek. Saya pun menyambut, wes biasa. Itulah gambaran lagu tragis komis kami dalam menghadapi persoalan hidup yang kemudian dikalamkan MH. Benarkah kebahagiaan itu ada? Jika isi hidup ini hanya ada 2, yakni senang sedikit dan susah sedikit. Saya pun membuat jawaban, kata bahagia memang hanya ciptaan penyair pengabdi romantisme. Setelah MH mengangkat saya dalam acara penyair 3 kota, MH ingin mempertemukan Epit dengan Leo Christie. Maka saat pentas musik Leo Christie di Jogja, MH membuka ruang pertemuan itu. Di ruang itu Epit ditampilkan, dan Leo tampak terkesan. Bahkan Leo menawari Epit sebagai bintang tamu dalam acara musik Blandford Street 77 di Gelora Pancasila, Surabaya. Di rumah warung itu, kami gaple hidup dan gaple beneran. Sebutlah kami berempat-4 MH Ainun Najib, Epit G. Ade, EH Kartanegara, Eko Tunas. Juga 2 adik MH, Adil Amrullah dan Anang Ansorullah. Plus penyelamat Pak D. Zainuri. Mengapa penyelamat? Sebab Pak D ini yang biasa datang bersepeda motor dan biasa mentraktir makan kala lapar menagih. Ia pula yang siap antar saat MH diundang ke satu acara, termasuk lawan tangguh dalam permainan gaple domino. Satu-satunya hiburan kami di lingkaran gaple itulah pembelajaran hidup berlangsung. Dari sekolah gaple itulah lahir puisi saya. Sajak bermain domino, rahimnya ajaran MH. Hidup itu yang penting dilakoni, susah dan senang sama saja. Satu saja hasil dari saya berpikir keras akan filsafat darurat MH itu. Bukankah itu kesamaan bahwa kami tak lebih dari binatang serupa sajak Khairil Anwar? Aku ini bitandak jalan dari kumpulan terbuang. Sudah binatang dari kumpulan terbuang pula. Ya, bukankah hidup yang penting dijalani? Susah dan senang sama saja adalah insting hewani. Walau betapapun sesanti itu yang meneguhkan jiwa kami, menguatkan hidup kami sebagai binatang dari kumpulan terbuang, binatang pengangguran yang bercita-cita jadi seniman darurat di sebuah negara dengan sistem politik ekonomi era Orde Baru. Satu era yang mengubah politik kebudayaan proklamator orator Soekarno menjadi politik ekonomi sang despot jenderal besar Soeharto. Segalanya memang telah berubah dan kami tengah menjalani perubahan itu. Peralihan dari mantra kesatrian budaya ke skala keraksasaan ekonomi. Tapi kami tetap bertahan dalam cita-cita adiluhung yang dalam sistem raksasa itu dicurigai sebagai adilinglung. Di antara lingkaran gaple, Epit bergitar dan melakukan puisi-puisi MH. Di Jogja aku lelap tidur, orang-orang semuanya mengantuk seperti kerbau tua. Apalagi setelah berhibur gaple, kami mengantuk dan tidur merupakan gelombang perubahan yang menghempaskan jiwa. Hingga kami mendapatkan hiburan lain sebagai notabene filsafat darurat. Adakah kebahagiaan jika kami hanya bisa merasakan senang sedikit, susah sedikit? Ialah saat rumah kami melahirkan duet Epit MH dalam penampilan terpercaya. Epit bergitar duet bersama MH yang sesekali meniup seruling. Ya, Epit telah melakukan beberapa puisi MH. Sampai kemudian kami punya sedikit harapan saat duel Epit MH diundang oleh mahasiswa UGM. Satu acara berjudul besar Ramadan ing Kampus. Duet Epit dan MH akan tampil di auditorium yang digunakan sholat tarawih. Di sesi setelah sholat tarawih,
kami dijemput panitia dengan 3 sepeda motor. Dan tiba saat sholat tarawih berlangsung, sungguh waktu mendebarkan. Hingga sholat tarawih berakhir dan MC bersuara melalui mic. Jamaah sholat tarawih yang kami muliakan, saatnya kami tampilkan duet Ebit MH. Saya sengaja berdiri di paling belakang ruang luas itu. Terjadilah anti klimak atas waktu yang mendebarkan. Semua jamaah meninggalkan ruang. Tinggal bentangan luas karpet dan tikar. Saya saksikan MH dan Ebit yang sudah duduk tampil tampak terpana pandang. Saya berpikir keras. Mengapa hal itu terjadi bagai pukulan palu godam di kepala kami? MH berdiskusi dengan panitia di tempat parkir. Dan Ebit tampak tertunduk diam. Saat MH menemui kami dengan pikiran tak terkira, Ebit berucap, "Jangan menerima uang sepeser pun dari panitia, dan panitia tidak perlu mengantar kita pulang." Lalu terjadilah awal dari ujian lanjut sang waktu. Ebit berjalan kaki meninggalkan kampus UGM, dan kami mengikuti di belakang tanpa bisa berkata-kata dengan beban berat terasa sangat memberati pikiran. Ya, MH Ainun Najib dan Ebit GAD kala itu memang bukan siapa-siapa. Belum punya nama di dunia populer. Kami memang tidak boleh terus bertahan dalam hiburan kosong jagat filsafat. Apalah artinya sebuah nama? Sungguh saya mencatat, itulah awal peristiwa yang menanamkan dendam. Mesti ada perlawanan terhadap kehidupan pop sebagai penanda zaman yang mengubah segalanya. Lirih saya dengar MH menggumamkan lagu dari puisi Emily. Satu puisi penyair Amerika ibu dari lirisisme yang tidak kami sadari dijadikan alat arus besar kapitalisme. ABG, Amerika baru gede, I'm nobody, who are you? Siapa bisa mengira Ebit GAD mekar sebagai bunga tersendiri di taman atas dunia industri musik mendunia. Pun MH Ainun Najib bermetafora sebagai Cak Nun yang bersama Kiai Kanjeng berkibar sebagai bendera politik kebudayaan Islami. Apakah ini penanda? Dari sistem politik ekonomi akan kembali ke dasar politik kebudayaan yang dicita-citakan para pendahulu. Ataukah ini hanya suara sunyi dari kegaduhan sistem ekonomi kapitalis? Saya hanya terdiam menyaksikan percepatan zaman modern hingga postmodern bersama rakyat yang termangu dalam pikiran. Terdepan, terluar, tertinggal. Ya, aku bukan siapa-siapa. Dan siapakah kamu? Eko Tunas, seniman, penulis fiksi, puisi, cerpen, drama, dan non-fiksi. Lahir di Tegal, tinggal di Semarang. Terima kasih.